Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah UGD SD Negeri 3 Bumi Harjo, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru UGD SD Negeri 3 Bumi Harjo. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan siang hari ini kita dapat berkumpul di kelas ini dalam keadaan sehat. Kedua kalinya salawat beriring salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin. Amin. Ketiga kalinya izinkan saya di sini akan mempresentasikan modul 1.4 disiplin positif. Perkenalkan, saya Salma Janah, CGP Angkatan 11, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur. Sebelum kita memulai presentasi, saya ingin kita sama-sama membuat kesepakatan kelas. Di situ sudah saya isi. Yang pertama, aktif dalam kegiatan. Kira-kira apa lagi Bapak Ibu kesepakatan kelas kita pada siang hari ini? Menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan. Terus apa lagi? Menghargai pendapat. Menghargai pendapat. Ada lagi? Ya, teman-teman. Datang di awal. Tepat waktu. Ya. Ada lagi? Mendengarkan orang lain saat berbicara. Mendengarkan orang lain pada saat berbicara. Saya tambah satu lagi ya Bapak Ibu. Memode diri, memode silent hati. Ya. Jadi selama nanti presentasi kalau hatinya di saya. Baik, di sini ada pertanyaan pemantik. Jawabannya kira-kira setuju atau tidak setuju. Hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Kira-kira setuju atau tidak setuju Bapak Ibu? Hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Setuju atau tidak setuju? Tidak. Tidak setuju. Yang kedua, memberi hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa. Setuju atau tidak setuju? Memberi hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Setuju. Setuju ya, untuk meningkatkan prestasi. Jadi setuju atau tidak setuju ini? Ada yang tidak, Ada yang setuju. Baik, pertanyaan ketiga, guru harus mampu memberikan solusi setiap siswa mengalami masalah. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Pertanyaan keempat, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Baik, topik presentasi pada siang hari ini yang pertama adalah nilai disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi, 5 posisi kontrol. Yang keenam, restitusi segitiga restitusi. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Perubahan paradigma. Kegiatan kepalan tangan, ada A dan B, Anda dan teman Anda sebelah. Kemudian sobek secari kertas. Sobek. Sobeklah secari
kertas kecil, di dalamnya tuliskan benda atau sesuatu yang dapat berharga untuk Anda. Biasanya yang berharga itu uang ya Bapak Ibu. Jadi ditulis di sini uang. Kemudian letakkan di salah satu tangan dan genggam benda tersebut dengan segala daya. Jadi kita menggenggamnya dengan sangat kuat, sekuat tenaga kita. Kemudian teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta memberikan benda yang ada di kepala tangan kita. Terus kira-kira apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi? Bisakah terbuka kepala tangan kita jika dipaksa? Bisa tidak? Bisa. Bisa. Jika dipaksa tangannya dipegang. Jadi segala sesuatu itu tidak akan berubah ketika bukan dari diri kemauan atau dari diri kita sendiri. Walaupun dipaksa seperti apapun, tapi tidak ada kemauan dari dalam diri kita, tidak akan bisa. Tetapi ketika saya dengan sukarela saya akan membuatnya, tidak perlu dengan berbagai cara pemaksaan, tidak perlu ada kekerasan, saya akan memasukkannya, memberikan. Jadi seperti itu. Kemudian perubahan paradigma teori kontrol, teori pilihan, ilustrasi kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kemudian semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, dan ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya. Kemudian stimulus respon kita, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi perilaku buruk itu pasti kita melihatnya sebagai suatu kesalahan. Tetapi teori kontrolnya tidak seperti itu. Semua perilaku pasti memiliki tujuan. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol kita. Teori kontrolnya hanya saya sendiri atau Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Stimulus yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Bahwasanya memang teori kontrol itu Anda tidak bisa mengontrol orang lain, tapi menurut Anda saya bisa mengontrol orang lain. Kemudian stimulus respon yang kelima, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi kalau kita bujuk gagal, paksa aja. Jadi biar mau dipaksa. Tetapi teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ternyata tanpa dipaksa pun ada pilihan-pilihan lain agar bujukan itu berhasil. Stimulus selanjutnya, model berpikir menang atau kalah. Jadi kita kalau berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya sama, model berpikirnya menang. Teori berpikirnya menang. Kemudian disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu. Jadi disiplin positif ini untuk menumbuhkan kesadaran anak. Jadi tidak boleh kita paksa, kita hanya menumbuhkannya saja. Nah, nilai-nilai kebijakan universal sesuai dengan profil pelajar Pancasila.
6 profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, mandiri, dan bernalar kritis. Jadi setiap anak itu, setiap peserta didik itu kita ingin memiliki 6 profil pelajar Pancasila. Paling tidak kita tanamkan profil pelajar Pancasila di dalam diri. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Teori motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu merupakan motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Itu merupakan motivasi eksternal. Dan yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, itu yang ketiga itu termasuk motivasi internal. Tujuan disiplin positifnya di sini. Jadi tujuan disiplin positif itu berarti untuk menghargai diri kita sendiri. Jadi tidak ada paksaan karena imbalan, karena menghindari hukuman. Jadi tidak seperti itu. Disiplin positif itu kesadaran dari diri kita sendiri. Baik, di sini ada identitas, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu biasanya dilakukan sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Hukuman itu biasanya menyuruh lari, disetrap, dan seperti itu. Kemudian tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu panjang. Biasanya hukuman itu juga membuat anak itu jadi teringat-ingat gitu. Oh, saya kemarin dihukum seperti ini. Kemudian korban mendapatkan keadilan. Murid atau anak akan tersakiti. Perilaku pasif agresif meningkat. Jadi hukuman ini ternyata sebenarnya membekas dari anak-anak, akan menyakitkan hati anak-anak. Kemudian disiplin, ada konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi sesuatu harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Korban bisa diabaikan. Murid atau anak dibuat tidak nyaman. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Restitusi merupakan pilihan penguatan untuk murid atau anak jangka waktu panjang. Korban mendapatkan ganti. Murid atau anak mendapatkan penguatan dan masalah menjadi terpecahkan. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman tidak terencana bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik, psikis, dan kata-kata kotor. Kata-kata kotor itu biasanya kata-kata yang kasar. Kemudian konsekuensi bersifat terencana dan disepakati. Bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh guru. Kemudian restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, di sini ada tindakan guru. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira merupakan hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Konsekuensi? Hukuman? Mencatat 100 kali di dalam buku. Saya tidak akan terlambat lagi. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman, kita cek. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Jadi bukan hukuman karena terlambat, jadi yang salah. Kemudian lari mengelilingi lapangan
basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Ya, hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ternyata hukuman. Disuruh push up. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi? Hukuman. Coba cek. Hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Konsekuensi. Hukuman. Jadi konsekuensi. Iya. Hukuman itu biasanya membuat anak merasa juga menurut kita, menurut versi kita. Tapi ternyata malah membuat anak itu mendapatkan hukuman fisik atau psikis. Dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Jadi penghargaan itu sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang diminta atau membujuk. Jadi ketika kita memberi penghargaan, ternyata kita tidak menanamkan disiplin positif pada anak. Jadi ketika kita meminta anak, nanti siapa yang bisa maju dapat hadiah dari guru. Ketika nanti guru tidak memberikan hadiah, maka anak kurang motivasinya dan kelas itu kurang. Gitu. Jadi ternyata memberi penghargaan itu termasuk hukuman bagi anak. Dihukum oleh penghargaan. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua, penghargaan tidak efektif. Yang ketiga, penghargaan merusak hubungan. Jadi kadang membuat cemburu sosial antar siswa. Penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Motivasi dari dalam diri intrinsik. Penghargaan mendukung. Itu dihukum oleh penghargaan. Nah, sekarang keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Selama ini kita membuatnya peraturan kelas, bukan keyakinan kelas. Jadi contohnya di sini, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Sebenarnya itu kan untuk menjaga keselamatan, ya. Terus kemudian mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Itu juga untuk menjaga kesehatan. Jadi nilai-nilai keselamatan dan kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Jadi keselamatan dan kesehatan itu suatu keyakinan. Keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Boleh keyakinan kelasnya itu hanya tersirat, hanya ucapan saja, tetapi lebih baiknya kita tulis
agar kalau ketika anak membaca, anak akan ingat, oh berarti keyakinan kelas yang kita lakukan seperti ini gitu. Jadi kalau mulai tersirat sekarang ingat, besok lupa. Ya. Prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Yang pertama, mempersilahkan seluruh siswa mencurahkan ide yang akan disepakati. Jadi semua anak mencurahkan idenya. Dia ingin memiliki keyakinan kelas yang seperti apa. Jika anaknya 16, pasti ada 16 ide. Jika anaknya 10, pasti ada 10 ide. Dia ingin keyakinan apa. Terus kemudian mencatat semua masukan-masukan dari siswa. Kalau di kelas saya, Bapak Ibu, jadi anak itu ketika membuat keyakinan kelas, anak itu menuliskan di papan tulis. Jadi setiap anak menuliskan di papan tulis. Umpamanya tidak boleh makan di kelas, jaga kebersihan, seperti itu. Tidak boleh ribut, tidak boleh berantem, seperti itu. Nah, tugas kita setelah anak-anak itu tadi mencurahkan ide-idenya atau keyakinan kelas menurut versi mereka, kita menggantikan kalimat negatif menjadi kalimat positif. Biasanya anak itu buat keyakinan kelas itu tidak boleh makan. Nah, kita ganti. Jika keyakinan kelas itu tidak boleh, ada kata tidak boleh, itu tidak boleh. Itu merupakan kalimat negatif. Jadi kita rubah, kita buang tidak boleh. Jadi positifnya menjaga kebersihan. Gitu. Terus kemudian tidak boleh, biasanya itu tidak boleh ribut di dalam kelas. Tidak boleh selalu mendengarkan bu guru, kan gitu. Nah, kita rubah kalimat negatif tersebut menjadi kalimat positif. Menghormati guru, seperti itu. Ya, jadi keyakinan kelas yang setelah dibuat oleh siswa yang kalimatnya masih negatif, kita sebagai guru berubahnya menjadi kalimat-kalimat positif. Kemudian ajak siswa untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Kemudian anak setelah kita rubah menjadi kalimat positif, kemudian kita mengajak anak, ayo kita sepakati bersama. Sebaiknya keyakinan sekolah atau kelas tidak terlalu banyak, berkisar antara 3 sampai 7. Supaya apa? Supaya nanti kalau terlalu banyak anaknya bingung, lupa. Jadi untuk kita SD 3 atau 7 saja sudah cukup, apalagi kelas bawah. Nanti kalau terlalu banyak bingung anaknya. Setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka siswa dipersilahkan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut, termasuk guru dan semua siswa. Menandatangani bahwa mereka memang setuju atas keyakinan kelas yang sudah dibuat. Kemudian letakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas agar keyakinan kelas yang sudah disepakati bisa dilaksanakan bersama dan tidak dilanggar. Kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Semua manusia pasti memiliki kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan, rumah, makan. Jadi kita membutuhkan itu untuk hidup.
Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Jadi kita ini memiliki kebutuhan untuk diterima di masyarakat, di keluarga, di lingkungan sekolah, dimanapun. Jadi kebutuhan untuk diterima ini memang kita rasakan. Ketika kita tidak diterima oleh orang suatu kelompok orang lain, kita akan merasa seperti dikucilkan. Kemudian penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kebutuhan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Biasanya selalu ingin menjadi seorang pemimpin. Yang keempat, kebebasan. Kebutuhan akan pilihan. Jadi kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Jadi kita itu hidup itu pasti ada pilihan ya. Enggak ada cuma satu pilihan, pasti banyak pilihan. Nah, kebutuhan dasar manusia yaitu kebebasan. Jadi kita bebas untuk memilih yang menurut kita itu baik. Kesenangan, kebutuhan untuk merasa kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Jadi bukan anak-anak saja, kita pun sebagai guru juga memerlukan kebutuhan untuk merasa senang. Aku senang. Ada peraturan kelas di sini. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru. Nah, keyakinan kelas seperti apa nih? Kira-kira Bapak Ibu? Senang merupakan dari kesenangan. Jadi 5 kebutuhan dulu tadi. Aku senang main kejar-kejaran dengan guru merupakan keyakinan kelas kesenangan. Yang kedua, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku merupakan keyakinan kelas apa? Kasih sayang. Kasih sayang. Cinta dan kasih sayang itu. Yang ketiga, ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya, kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Keyakinan kelas yang mana Bapak Ibu? Dari 5. Ya Bu Ruri? Kebebasan. Coba cek. Kesenangan. Jadi dia merasa senang jika bersenandung di dalam kelas. Kemudian peraturannya menyetir mobil itu seru. Apa? Kesenangan. Dia memiliki kesenangan di dalam dirinya bahwa menyetir mobil itu seru. Aku hebat kan? Bisa bikin ibu guru kejar aku. Kira-kira kelas apa itu? Senang lagi. Senang bagi murid. Penguasaan. Penguasaan.
Selanjutnya, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Kebetulan cinta dan kasih sayang. Ya, betul ibu. Yang terakhir, aku merasa bangga dan keren. Bapak kayak kakak kelas, ya. Senang. Penguasa. Jadi dia merasa dirinya bangga atas dirinya. Ya. Selanjutnya posisi kontrol. Sebelum posisi kontrol kita sedikit dulu lah ya. Biar relax. Breakingnya adalah berdua. Nanti Bu Keka sama Bu Wardah ya. Karena berdua. Jadi breakingnya Bapak Ibu berdiri, mohon berdiri. Kemudian Bu, coba ini gabung sama Bu Wardah. Kakak ini sepasang, nggak bisa sendiri. Sepasang. Jadi Bapak Ibu, saya minta berhadapan dengan pamannya. Ini Mbak tenang-tenang, ini Mbak kerjain tugas aku. Jadi tentukan dulu mana yang ganjil, mana yang genap. Jadi antara kedua teman, tentukan dulu siapa yang ganjil, siapa yang genap. Ini ya. Ayo, tentukan dulu. Ingat, pokoknya ganjil, genap. Nah, ingat ganjil genap. Nah, ketika nanti saya memberikan pertanyaan, ketika 1 ditambah 1 hasilnya 2. Nah, tangannya di depan dulu, yang genap. Ketika nanti hasilnya genap, yang genap cepat sebutin tangannya, jangan sampai ketangkep yang ganjil. Oh, jadi iya maka. Ya, ketika nanti hasilnya ganjil, yang ganjil cepat disebutin tangannya, biar nggak ketangkep sama yang genap. Ya, ya pokoknya tangkep loh kan. Iya, pokoknya kalau hasilnya genap, yang genap cepat disebutin. Kalau hasilnya ganjil, yang ganjil yang disebutin. Jadi konsentrasi. Kita coba. Ya tangannya berhadapan loh. Satu aja. Awan. Coba soal kamu. 3 ditambah 5. Kalau ganjil, kalau hasilnya ganjil, yang ganjil yang sesuai tangannya. Tapi yang genap ketangkep, dia ketangkep lebihnya agak lama. Nah, lagi. Ayo tangannya. 4 dikurang 2. Jangan tahu. Aduh, mantap berarti. Berarti cepat ya. Agak panjang kan soalnya. Yang mikirnya agak panjang. 2 kali 2 tambah 1.
Malah semuanya ngumpul. Masa panjang ini. Lagi. Masa belum ada yang kena? Loh. Lagi. 3 dikali 2 tambah 2. Apa panjang lah? Agak biar banyak kepalanya. 5 dikali 4 ditambah 7. Belum ada yang berhasil. Lagi 4 ditambah 4 dibagi 2. Sekali lagi, mulai lagi. Kalau enggak ini bersalaman, cepet tarik, kan cepet ya, udah bersalaman. Terus bersalaman ini. Pokoknya kalau cepet tarik, udah langsung buka ya. Enggak cepat lah ini kasih soalnya. 3 kali 3 tambah 1. Ya. Jadi Bapak Ibu S-Breaking ini tadi melatih konsentrasi dan kecepatan. Jadi bisa kita gunakan di dalam kelas. Mungkin kalau kelas bawah jangan terlalu berat, karena kelas atas juga kalau terlalu berat juga loadingnya lama. Ya, karena kita apa ya? Pikirannya kita, jadi kita nyamputin padahal kita harusnya masuk. Nah, seperti itu. Bisa dipraktekkan nanti di dalam kelas. Kita lanjut ya. Kemudian posisi kontrol. Posisi kontrol di sini ada 5, yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Penghukum, nada suaranya pasti tinggi. Bahasa tubuh biasanya kalau ngomong katanya ngotot. Dan jarinya menunjuk-nunjuk. Nah, itu merupakan posisi bapak ngomong. Ketika kita, pokoknya harus, itu kita sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Nada suaranya memelan, halus, sedih. Bahasa tubuhnya biasanya kita merapat pada anak. Kita dekat dengan. Yang ketiga, sebagai teman. Kalau teman, pada suaranya ramah, akrab, bersandar, dan bahasa tubuhnya sama merapat pada murid dan senyum-senyum. Yang keempat, pemantau. Nada suaranya datar, bahasa tubuh yang formal. Jadi nggak senyum-senyum Bu, jadi kita formal. Kita kan mantau. Yang kelima, manajer. Nada suaranya tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Jadi kelima itu merupakan 5 posisi kontrol. Nah, di sini Bapak Ibu akan saya ajak melihat video. Ini sebagai penghukumnya Bapak Ibu. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi nak? Ya
Maaf Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Jadi ini tadi yang merasa bersalah ya Bapak Ibu. Yang ini nih, yang menghukum. Nah, ini yang posisi kontrol pembuku. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Nah itu tadi penghukum ya Bu ya. Kemudian yang ketiga, posisi kita guru sebagai teman. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bawakan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nah
Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah, sekarang masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Itu tadi guru posisi kontrol sebagai teman. Nah, sekarang sebagai pemantau. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Kemudian video yang terakhir sebagai manajer. Guru sebagai manajer. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih Naren? Maaf Bu, saya lupa set alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah.
Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Baik Bapak Ibu, tadi sudah ada 5 video tentang posisi kontrol. Kira-kira saat ini posisi kontrol yang mana yang kita lakukan? Saat ini posisi kontrol yang mana Bapak Ibu yang kita lakukan? Menghukum. Pak Andre ya. Menghukum. Tidak? Teman. Sebagai teman. Betul Pak? Teman. Betul nih? Kadang-kadang teman, kadang-kadang menghukum, campur-campur. Bu Wardah? Teman. Pak Habib? Menghukum. Bu Ika? Oh, kita teman. Teman. Bu Nita juga? Ya. Kalau Bu Tuti? Kadang-kadang menghukum. Kalau betul teman, biasanya itu kalau teman itu biasanya kelas bawah ya. Kita yang kelas atas biasanya lebih sering posisi kita itu menghukum, karena memang menurut kita anak itu kalau tidak dihukum, kita tidak keras, anak itu akan tetap mengulangi lagi kesalahan yang sama. Tapi ternyata tidak harus posisi kita itu selalu menghukum. Kita harus menjadi seorang teman, kemudian kita juga harus posisi kita sebagai manajer. Jadi kita setelah ini kita belajar bersama-sama bahwasanya kita tidak selalu akan melakukan posisi seperti itu. Ya. Kemudian segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi restitusi di sini menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, ini merupakan segitiga restitusi. Yang pertama adalah memvalidasi kebutuhan, menstabilkan identitas, dan menanyakan keyakinan. Validasi kebutuhan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi menstabilkan identitas di sini, pertanyaannya biasanya kita sebagai guru, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Terus ada lagi, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Bapak Ibu guru pun pernah melakukannya. Kemudian menanyakan keyakinan. Jadi kita bertanya, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa, Nak? Tetapi sebelum kita melakukan segitiga restitusi ini, kita harus membuat dulu keyakinan kelas. Jadi kita bertahap, kita buat keyakinan kelas dulu. Ketika anak bermasalah atau anak mendapatkan masalah, kita lakukanlah segitiga restitusi ini. Jadi kita memvalidasi kebutuhan, menstabilkan identitas, dan menanyakan keyakinan yang sudah disepakati. Nah, ini ada video di Bapak Ibu. Contoh segitiga restitusi.
Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Ini masalah identitas ya Bu. Pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masih saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Yang ini Ya, validasi bagus. tindakan. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Nah, ini mana cara keyakinan? Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa berproaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Nah, itu tadi contoh segitiga resolusi. Jadi kita tidak perlu memaksa anak, ada apa ini? Kita tanyakan baik-baik. Dia dengan secara sendirinya akan bercerita. Kemudian pemecahan masalah yang pertamanya, tindakan yang dilakukan benar atau salah. Nanti anak itu akan menceritakan sendiri, oh saya melanggar keyakinan kelas ini. Jadi kita tidak perlu memaksa anak, soal ini kamu melanggar ini, tidak perlu seperti itu. Jadi segitiga resolusi ini membuat anak itu sadar akan kesalahannya. Di sini ada contoh kata tentang menstabilkan identitas. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Nah, menstabilkan identitas di sini, guru berkatanya seperti ini contohnya. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Bapak ibu guru juga pernah buat salah. Kemudian kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Selanjutnya, bapak ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ini contoh-contoh perkataan guru tentang menstabilkan identitas. Nah, validasi kebutuhan. Membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan.
Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus mengukur? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besokannya? Nah, ini contoh-contoh tentang kalimat tentang validasi kebutuhan. Menanyakan keyakinan kamu. Apa nilai yang kita percaya di kelas kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang seperti apa? Jadi ini merupakan contoh-contoh kalimat bertanya guru ketika melakukan segitiga restitusi. Jadi itu tadi, kita melakukan segitiga restitusi, kita harus membuat keyakinan kelas dulu. Kalau keyakinan kelasnya belum kita buat, kita tidak bisa melakukan segitiga restitusi. Karena di dalam segitiga restitusi harus menanyakan keyakinan kelas yang telah disepakati. Jadi membuat anak itu merasa bersalah atau merasa melanggar kesepakatan yang telah disepakati bersama. Oke, refleksi. Hal baru apa yang saya dapatkan hari ini? Kira-kira hal baru apa Bapak Ibu yang didapatkan hari ini? Coba, Wika. Yang ada lupa pengetahuan lebih jaringan guna. Iya. Hal baru apa yang saya dapat hari ini? Saya mendapatkan ilmu tambahan lagi yang nantinya bisa saya terapkan di sekolah saya juga. Terus mendapatkan pengalaman-pengalaman seperti video-video yang tadi. Jadi nantinya kan kalau suatu saat saya mendapatkan masalah seperti itu sudah tahu solusinya. Sekarang perasaan Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini? Senang. Alhamdulillah. Terus peran guru seperti apa yang ingin saya terapkan setelah saya mengikuti sesi ini? Oh, yang tadi peran kontrolnya, kalau saya kan kelas kecil ya, jadi untuk saya tidak ada hukuman. Jadi nggak pakai hukuman, peran kontrol. Oke. Hal baru apa yang akan saya lakukan setelah mengikuti sesi ini? Hal baru apa kira-kira yang akan dilakukan? Iya. Apa yang ingin kita lakukan? Karena kalau mau ditulis kan ada tadi yang tertulis gitu ya. Kalau di dalam kelas juga kalau anak-anak kecil masih mengabaikan kayaknya. Kita buatnya harus antar anak sama guru kayak gitu. Oke, terima kasih Bukan. Jadi kalau kelas bawah, saya juga pernah membuatnya. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Saya kasih contohnya. Jadi kalau kelas bawah itu kelasnya dibuat gambar, gitu. Sebentar. Nah, kalau kelas bawah kan susah tuh bacanya. Nah, jadi kita buat gambar.
Nah, gambar umpamanya berdoa sebelum dan sesudah belajar. Kita banyak pada posisi lagi berdoa. Ya. Kemudian datang tepat waktu, kita takut gambar jam pukul 7 gitu. Terus kemudian menjalin kebersihan. Biasanya kalau kebersihan tuh menyapu ya. Jadi kita buat gambar anak lagi nyapu. Jadi tetap bisa membuat keyakinan kelas walaupun kelas berdua, tapi dengan versi gambar atau versi poster. Gitu. Karena kelas bawah ini agak sulit. Kemudian ini buat saran dan masukan aja. Jadi ketika kalau kelas atas sudah bisa ya, apa nih peraturan, maksudnya peraturan seperti apa gitu. Kalau kelas bawah gimana? Jadi bapak ibu guru mancing seperti anak-anak ingin nggak kelas kita bersih gitu. Tapi pasti anak-anak juga tahu bu, iya gimana kalau umpamanya caranya gimana umpamanya menjaga kelas kita bersih, pasti anak jawab gak mau sama di kelas. Berarti kita membuat keyakinan kelas menjaga kebersihan anak-anak. Nah seperti itu ya, mungkin seperti itu. Oke, mungkin demikian tadi presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Di sini saya juga masih belajar ya Bapak Ibu. Jika ada salah-salah kata, perbuatan, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya pada siang hari ini. Saya tutup presentasi saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.